Salam sejahtera, semua saudaraku sehat, tidak kurang satu apapun hari ini. Bapa di surga, Kau senantiasa memperlengkapi, mencukupkan segala kebutuhan saudaraku. Baik kita segera menyatukan diri dengan firman Tuhan, namun kita awali dengan penyerahan diri. Mari kita tidur sejenak. Baik saudaraku, sekarang buka pintu hatimu, sebab Tuhan dan firman-Nya akan segera bersemayam dalam tubuhmu. Namun kita akan awali dengan sebuah persembahan pujian. Bagaimana kita datang pada Tuhan saat kita benar-benar sedang jatuh dalam dosa, maupun saat kita jatuh di dalam segala pergumulan hidup. Kita mau sampaikan kepada Tuhan dalam lagu Sian Hurungan Ni Dosake. Yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah firman Tuhan hari ini yang menguatkan kita bersama-sama ketika kita tiba pada hari ini, Senin 26 Februari 2024, dalam kitab Yeremia pasal 20 ayat 13. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat.
Maria de mahamu di Jehovah, puji ma Jehovah, enunga di pelua ibana todini halak na pogo siat tangan nya kabar jahat. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudara yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus kami ucapkan selamat pagi, salam sehat, selamat beraktivitas, dan panjang umur. Happy birthday, selamat ulang tahun bagi jemaat saudara-saudaraku yang berulang tahun hari ini. Tuhan memberkati saudaraku dan senantiasa diberikan limpahan berkat dan rezeki serta juga sukacita. Bagi saudaraku yang hari ini juga sedang merayakan ulang tahun pernikahan atau perkawinan, kami juga ucapkan selamat, sukses, bahagia selalu bersama keluarga, diberkati Tuhan Yesus. Bagi saudaraku yang hari ini sedang merayakan atau sedang bergumul dengan banyak permasalahan hidup, baik pribadi, baik secara kelompok, atau di tengah-tengah rumah tangga, jangan pernah putus asa, jangan kecewa, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Teruslah berusaha, teruslah berdoa. Bapa di surga akan datang melawat saudara. Ia akan menyembuhkan saudara. Ia akan menjamah tubuh saudara. Saudara pasti sembuh di dalam Dia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang terjadi ada penyebab. Apa yang kita tampilkan dalam hidup pasti juga ada yang melatar belakangi. Saat seseorang bersuka cita, tampak senyum, gembira, pasti ada yang membuatnya dia senyum atau gembira. Paling tidak, ya tiba-tiba dapat rezeki, ya ulang tahun, anak wisuda, anak akan siap menuju pembekatan nikah atau kepelaminan, atau juga karena ada kiriman yang didapatkannya, atau yang menerima hadiah tiba-tiba, maka ia bersuka cita. Mengapa orang selalu terdiam? Mengapa orang tunduk, bahkan meneteskan air mata? Itu juga ada penyebabnya. Barangkali penyakit yang deritanya tidak kunjung sembuh, atau ia sedang kehilangan sesuatu yang berharga, atau ia ditinggal saudara atau kekasih yang paling ia cintai. Kesimpulan yang ditemukan, apa yang kita alami dalam hidup ini pasti ada penyebabnya. Pertanyaan, apa yang harus kita lakukan mengatasi pergumulan hidup atau masalah dalam hidup? Satu hal yang diingat, jangan pernah sesali apa yang terjadi dalam hidupmu. Bahkan syukurilah segala sesuatunya, sebab itu adalah anugerah dari Tuhan yang menantang kita untuk mampu mengatasinya dengan cara yang Tuhan berikan. Terlebih saat kita mau mengalahkannya dengan kegembiraan, kesejukan, dengan kepercayaan. Keyakinan diri adalah sebuah sukses, kunci mengatasi permasalahan. Keyakinan diri, keyakinan pada Tuhan, dan usaha adalah cerminan bagi orang Kristen menyelesaikan pergumulan hidup. Jangan pernah sekali-sekali menangisi apa yang saudara sedihkan, saudara alami dalam hidup ini. Senyumlah kepada Tuhan dan berdoalah, pasti akan dikuatkan Tuhan dengan pertolongan Yesus Kristus. Saudaraku, Yeremia salah satu hamba Tuhan yang paling banyak mengalami pergumulan hidup. Sejak kecil atau bahkan dari kandungan saja, dia sudah dipilih menjadi seorang hamba. Walaupun ketika dia lahir saat kecil dia mengatakan, saya tidak bisa, saya tidak mampu Tuhan, bagaimana aku bisa mengatasi bangsa yang tinggal tengkuk. Karena juga likan bangsa ini mau lu butuh rohana, bukan mau Tuhan. Tapi Allah berkata, aku yang memilih engkau. Dari rahim ibumu saja, aku sudah memilih engkau, mengangkat engkau menjadi hambaku. Maka lakukanlah, jangan takut, jangan khawatir. Maka Yeremia pun menerima tugas tanggung jawab dari Tuhan. Ia tidak lagi takut dan ragu. Dia tidak menyesali tugas seberat apapun yang dia pikul. Ia percayai, ia akan mampu mengatasinya. Suatu ketika yang mengatakan kepada umat, kepada bangsa Israel, supaya selalu bernyanyi, pujian, galakkan persaudaraan, persahabatan, dan juga keharmonisan dengan Tuhan.
Dikatakan marede mahamu, puji hamu ma Jehovah, unga di peluahamu. Kita punya dasar, Yeremia punya dasar yang tepat. Mengapa disuguhkan bangsa itu bernyanyi pujian? Karena Tuhan telah melepaskan mereka dari pergumulan, dari jajahan, dari kekerasan, dan dari kuasa-kuasa kegelapan. Mereka selama ini tertekan, hak juga dirampas, bangsa itu ditindas, diparsipal-sipal. Mereka hanya bisa menangis, merintih, meneteskan air mata. Tapi datang Tuhan melalui hambanya Yeremia. Katakanlah, jangan putus asa, hiburkan, kuatkan mereka, bahwa aku selalu ada di antara mereka. Maka mengatakan lagi kepada umat itu supaya setia pada Tuhan, terus semangat. Bahkan Tuhan akan melepaskan mereka dari jeratan dan kuasa-kuasa para raja yang selama ini menekan kehidupan mereka. Akhirnya bangsa itu pun bahagia, bergembira, bersukacita karena Tuhan telah menunjukkan jalan tepat. Tuhan telah menunjukkan hambanya yang baik, hambanya yang setia, menguatkan, menghibur mereka. Sekarang kita semua yang mendengarkan renungan ini, mari sama-sama datang pada Tuhan. Kuatlah, jangan kecewa, jangan arsakon nerohamim. Halasom masudi nabi nahin debata Tuhan. Percayalah, Tuhan ada bersamamu. Beraktivitaslah, melangkahlah, pasti hari ini akan menerima berkat dari Tuhan. Sukacita senantiasa di dalam Tuhan. Dan kami percayakan kita semua diberkati Tuhan. Dalam lagu yang mengikatkan kita, hari terus bersinar untuk kita. Muat ayat orang doa hari. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Biarlah itu semua menguatkan kami beraktivitas untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Salam bahagia bersama